Ini baru sekitar jam 8 tapi udah cukup panas ini. Nah, itu ada bunyi hewan apa itu namanya itu. Ya, di pohon itu. Cenggeret atau apa itu. Ini katanya sih pertanda mau memasuki musim panas ya. Pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau panas. Saat berjumpa kembali dengan saya di channel ZDY, channel yang banyak membahas sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dan siapa tahu salah satu dari pertanyaan atau jawaban yang saya sampaikan pada saat ini salah satu pertanyaan juga yang mungkin selama ini sedulur sehobi ingin tanyakan ya. Nah, seperti apa? Coba simak terus videonya. Pada dasarnya sebuah lapak tomprang dibangun ya, itu adalah tujuannya sebagai tempat untuk berkompetisi ya. Jadi kalau lapak tomprang ini kan fokusnya adalah di merpati tinggian ya. Jadi tempat yang memang sengaja kita buat ya untuk kita sesama penghobi merpati tinggian ini bisa berkompetisi ya, untuk bisa mengukur ya hasil ternakannya atau mengukur merpati yang dimilikinya, entah ternak sendiri entah beli ya. Itu dengan cara yaitu tadi berkompetisi di satu lapak ya, di satu titik ya, dan di situ nanti akan bisa dilihat ya sampai sejauh mana sih sebetulnya kualitas merpati kita. Jadi bagi para pemilik merpati atau penghobi ya, merpati tinggian yang memang berniat untuk melatih ya merpatinya di sebuah lapak tomprang ya, tentunya seharusnya kan memiliki motivasi ya, atau keinginan agar merpati itu diadu gitu loh ya, diadu, ditomprang ya, diikutkan lomba ya, sehingga kita bisa mengetahui seberapa bagus ya kualitas merpati kita, karena di situ nanti akan banyak pembanding. Jadi kalau kita naruh merpati kita di sebuah lapak ya, tetapi kita hanya sekedar untuk hiburan dan kita tidak memiliki niat atau memiliki kemauan ya merpati kita tuh untuk diikutkan lomba ya, atau untuk diadu ya, diadu rutin tiap hari Sabtu Minggu ya, menurut saya agak kurang pas ya. Jadi saran saya mending main rumahan aja ya. Tapi kalau kita sudah memiliki niat ya untuk merpati kita ditaruh di sebuah lapak ya, kita harus memiliki pemikiran bahwa ya saya akan uji ya merpati saya ini untuk lebih sering diadu, diikutkan lomba, dan bagaimana hasilnya ya. Jadi walaupun mungkin ada member yang penting kan saya bayar SPP ya, SPP tiap bulannya lancar. Loh ya, memang itu kewajiban ya, kalau SPP itu kan memang kewajiban. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa setiap merpati yang berada di lapak tomprang ya, terutama di kandang putih, itu adalah mewakili nama dari pemilik merpati, bisa juga secara tidak langsung mewakili peternak dari merpati itu, terus juga mewakili pelatih ya atau perawat merpati itu, bisa joki lepas, joki geber ya. Dan satu lagi adalah mewakili nama dari kandang itu ya. Jadi kalau di lapak tomprang Jogja ini kan ada 5 kandang ya, kandang putih itu tempat saya, terus ada kandang biru,
sebelahnya lagi ada kandang merah ya, terus ada kandang kuning, dan paling barat ada kandang oranye. Jadi masing-masing merpati yang berada di masing-masing kandang itu minimal ya mewakili tiga nama, yaitu nama pemilik ya, terus nama pelatih, dan juga mewakili kandang ya. Jadi makanya jangan heran kalau walaupun pemilik merpati itu secara rutin membayar SPP ya, tiap bulannya secara rutin, nggak pernah absen. Tapi kalau dirasa merpatinya itu ternyata tidak masuk ya, atau tidak bisa bersaing di situ, itu biasanya kita akan info ya, kita akan info secepatnya agar merpati itu diganti ya. Kalau memang nggak ada gantinya, bisa ditarik aja, tarik bawa pulang, dan tidak perlu membayar SPP ya. Karena jujur aja ini persaingan sangat ketat ya, jadi kita benar-benar selektif ya, jadi merpati-merpati yang memang masuk kriteria mampu bersaing ya, tentunya kita akan benar-benar perhatikan ya, kita akan benar-benar support ya, supaya merpati itu bisa tampil dan berprestasi. Nah, untuk masalah biaya SPP itu masing-masing kandang mungkin memiliki kebijakan biaya perawatannya masing-masing ya. Tetapi yang saya tahu itu rata-rata untuk SPP bulanan itu 150.000 per kupon ya. Per kupon yang ya biasanya satu kupon dengan satu pasang ya. Tuh. Nah, ada juga yang menerapkan biaya pendaftaran atau biaya awal, bisa juga disebut biaya kupon, itu 100.000 pada saat awal masuk. Nah, itu bisa ditanyakan ke masing-masing penanggung jawab ya, atau pemilik kandang masing-masing. Jadi kalau di Lapak Tombrang Jogja ada 5 kandang ya. Kebetulan kalau saya khusus di kandang putih aja. Oke ya, jadi itu jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Jawabannya pernah ya, jadi saya pernah, bahkan tidak sekali 2 kali ya, beli merpati di pasar dan saya latih untuk dijadikan player. Tetapi itu dulu saat saya masih kecil. Jadi saat saya masih memulai hobi ya, dari kecil itu memang saya selalu lebih banyak beli merpati di pasar. Jadi kalau di Jogja itu dulu pasar Ngasem ya, di daerah Taman Sari. Nah, kalau sekarang kan Ngasem sudah nggak ada ya pasar burungnya, dan pindah di Pasar Pasti. Nah, kalau sekarang itu saya tidak pernah sekalipun membeli burung di pasar, apalagi di pasar ya, di peternak yang menurut saya belum memiliki prestasi atau belum memiliki hasil-hasil ternakan yang bagus, yang konsisten pun saya tidak pernah mau ambil ya. Jadi kalau awal-awal saya mulai beternak ya, khususnya yang di kandang sini ya, sumbernya sebenarnya dari senior-senior saya juga ya, yang kebetulan mulai vakum ya, dan akhirnya materi-materinya sebagian besar saya boyong ya ke kandang saya. Jadi kalau kita hanya sekedar bermain merpati rumahan yang memang motivasinya hanya untuk hiburan, saya kira nggak ada salahnya ya kita ambil merpati di pasar, karena harganya kan relatif sangat murah ya, mungkin sekitar 150.000, 250.000 itu mungkin sudah dapat sepasang dan posisi giring ya. Jadi itu bisa langsung dilatih. Tinggal kita pinter-pinternya mempelajari katuranggan ya, atau rabaan, dan juga memainkan feeling kita ya, kira-kira merpati ini bisa bagus atau tidak ya. Tetapi kalau kita sudah bermain di lapak ya, sebuah lapak
tomprang ya. Contohnya seperti yang saya main sekarang, yaitu di Lapak Tomprang Jogja Istimewa, karena di situ tujuan utamanya adalah kita untuk berkompetisi ya. Tentunya kita harus tahu ya bagaimana agar kita ini bisa mempersingkat waktu. Yang satu, mempersingkat waktu, terus yang kedua memperkecil prosentase kegagalan. Nah, kalau kita ngambil merpatinya itu dari sumber-sumber yang tidak jelas ya, terutama dari pasar, waduh, nanti pasti akan banyak waktu dan biaya yang terbuang ya. Dan kita tidak memperoleh hasil apa-apa. Walaupun tidak selamanya seperti itu ya, bisa juga kita ambil dari pasar. Nah, kebetulan itu burung istilahnya dari peternak yang baik ya, mungkin hilang dan akhirnya burung itu sampai ke pasar ya, itu bisa juga ya. Tapi apakah kita akan mengandalkan keberuntungan seperti itu ya? Jadi kalau kita sudah bicara berkompetisi ya, tentunya kita harus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan merpati dari sumber-sumber yang jelas ya, sehingga kita tidak banyak membuang waktu dan biaya. Karena kita dari merpati yang terahnya jelas ya, sumbernya jelas, indukannya udah jelas ya, prestasinya ada, kinerjanya bagus, itu pun anak-anaknya belum tentu bisa menunjukkan prestasi itu loh ya. Apalagi kita ngambil merpati dari sumber yang tidak jelas dan tujuan kita untuk berkompetisi ya. Jadi sayang waktu dan juga sayang biayanya ya. Kalau biaya sih selama kita punya uang ya nggak masalah ya, tapi kalau waktu itu kan tidak bisa kita tarik kembali. Jadi misalkan ada 5 kandang ya, yang lainnya sudah sering diadu dan sudah sering menang, merpati kita belum bisa jadi apa-apa gitu loh ya. Jadi sayang sekali. Kalau menurut saya pribadi kan kok itu pernyataan yang tidak tepat ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa burung kalau full tinggi itu biasanya tidak kenceng ya. Tapi kalau burung yang terbanyak kenceng itu biasanya tidak mau tinggi. Buat saya pribadi itu pernyataan yang tidak tepat ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa bermain di lapak tomprang ya. Kalau lapak tomprang ini kan bukan lapak kolong ya, bukan lapak merpati balap ya, tetapi lapak merpati tinggian ya, lapak merpati tinggian yang memang tujuannya adalah untuk berkompetisi. Nah, kalau mereka yang sudah terbiasa bermain di lapak tomprang itu, mereka pasti akan tahu ya bagaimana merpati yang terbangnya juga kenceng, turunnya juga luar biasa kenceng, sampai betinanya juga kenceng, dan terbangnya benar-benar tinggi halus. Dan itu ada ya, banyak ya di lapak tomprang, banyak di Jakarta pun pasti banyak kok ya, di Pondok Kopi, Lapak Karyawan ya, itu banyak burung-burung seperti itu. Jadi mungkin orang yang mengatakan seperti itu mungkin taunya hanya merpati kolong mungkin ya, merpati kolong atau merpati balap. Tapi kalau sudah terbiasa bermain di lapak tomprang, mereka mungkin akan sedikit terbuka ya wawasannya bahwa ada ya, dan walaupun mungkin tidak banyak sekali ya, tapi ada merpati yang benar-benar tinggi halus, speed terbangnya juga kenceng, speed turunnya kenceng, sampai betina itu ada ya. Nah, kenapa kok kalau tinggi dikatakan tidak kenceng ya? Burung semakin tinggi kan semakin terlihat lambat ya. Jadi burung tinggi itu tidak mengurangi speed ya, tetapi secara terlihat dari bawah ya, tampaknya
itu kan seperti burung yang terbangnya tidak kenceng, beda dengan burung tanggung ya, seperti mungkin merpati kolong itu kan cuma lepasan kurang dari 1 kilo ya. Jadi burung dilepas saja kelihatan kok ya. Jadi tentunya langkah terbangnya langsung kelihatan dan terlihat speednya kenceng ya. Tetapi burung semakin tinggi semakin terlihat kecil di atas, otomatis akan semakin terlihat lambat ya. Contoh gampangnya kalau kita melihat pesawat ya, pesawat itu kecepatannya berapa itu, berapa ratus atau berapa ribu kilometer per jam itu ya. Tapi kalau kita lihat dari bawah kesannya kan kayak pelan ya, jadi seperti itu. Oke, saya kira 3 pertanyaan dulu ya. Ini panas sekali ini udaranya, saya gembrobios ini. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain kita buat nanti di video terpisah. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.